Kebahagiaan tersendiri itu bisa membantu orang ya. Karena kan mungkin melihat senyumnya orang, melihat keceriaan anak-anak di lokasi bencana, mereka rumahnya rusak, kemudian harta bendanya hilang. Ketika itu bisa sedikit mengobati rasa itu, ada rasa yang apa ya? Senang gitu, Mbak. Kita bisa juga bersyukur ketika oh iya ternyata ada loh yang lebih lebih apa buruk kondisinya daripada kondisi kita saat ini. Hai kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini dengan nuansa tahun baru dan juga setting tempat yang baru, semoga kita bisa selalu menghadirkan ide-ide yang segar dan menginspirasi banyak orang. Ngomong-ngomong tentang inspirasi, seneng banget karena di episode kita kali ini tamunya sangat spesial. Kalau selama ini kita kedatangan staf peneliti atau dosen, kayaknya ini untuk pertama kalinya deh di UGM Podcast kita hadirkan staf dari tenaga kependidikan. Nah, kenapa dia kita datangkan di sini? Karena kita berharap semoga kawan UGM semuanya yang mendengarkan podcast kita di episode ini tuh bisa terinspirasi dari cerita-cerita dia. Nah, sudah hadir bersama kita di studio podcast UGM Mas Ardian Andi Pradana. Dia itu adalah staf di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Khususnya dia itu tergabung di Disaster Response Unit UGM. Betul? Betul Begitu? sekali, Mbak Oke, Astri. selamat datang Mas Andi. Tepuk Terima tangan dulu. kasih. Terima kasih Mbak Astri Terima sudah kasih ya diundang. udah datang di UGM Podcast. Ini kemarin sih berdasarkan riset kita Cila. Katanya kamu tuh udah join Deru itu udah dari kamu mahasiswa ya. Iya, Gitu. betul Oke. sekali. Kita sih sebenarnya berharap ya dari obrolan kita ini kawan UGM akan banyak mungkin yang akan terinspirasi atau tergerak hatinya untuk bisa mengikuti jejak kamu gitu. Karena kan maksudnya kayak keren aja gitu loh waktu dari mahasiswa di saat anak-anak tuh masih senang mungkin nongkrong, ngopi atau mengejar ambisi-ambisi mereka tuh kamu udah jadi relawan tuh menurutku panggilan loh gitu. Iya. Panggilan banget gitu. Sebenarnya kamu udah dari kapan sih kayak gitu? Sebenarnya sebelum kuliah itu saya sudah senang dengan aktivitas-aktivitas sosial ya Mbak ya. Terutama di sekitar rumah karena ikut ya kegiatan-kegiatan Karang Taruna seperti itu. Nah, ditambah lagi pas kuliah saat itu kan terjadi bencana erupsi Merapi. Nah, di mana salah satunya saya juga ikut mengungsi di tengah malam itu. Jadi eh, dari latar belakang itu saya merasa kok ketika ada orang yang terkena musibah, kebingungan gitu, kehadiran orang lain yang bisa membantu itu sangat Berarti banget ya. berarti. Oh Iya, gitu. Jadi emang dari awalnya kamu iya, pernah ngerasain gimana sih pernah rasanya jadi merasain. orang yang Ya, kena bencana gitu dua ya? kali saya merasakan bencana Oke, yang apa seperti aja itu. itu? Yang sebelumnya gempa di Bantul, Mbak. Oh gitu. Kebetulan ya kakek nenek saya kan tinggal di sekitaran sana dan rumah rusak dan harus tinggal di gubuk saat itu untuk beberapa lama. Jadi ya dua kali merasakan itu rasanya kok ini ya, ada sesuatu Ada kayak panggilan panggilan. ya, oke benar. Iya sih kalau Iya, ngomongin tentang Jogja tuh rasanya kayak kita nggak bisa lepas dari dua bencana besar iya itu betul ya Mbak waktu itu. Oke, Astri. terus kamu tuh biasanya sekarang kan berarti statusnya kan udah nggak mahasiswa ya, Iya, dan udah sekarang sudah resmi jadi staf di di Direktorat UGM ya, Pengabdian kepada Masyarakat gitu. betul. Oke, kalau biasanya ya kamu tuh misalnya pas lagi ada bencana gitu, terus kan deru kan biasanya dikirim tuh. Ya, Nah itu biasanya tuh berapa lama? kalau untuk waktunya itu tergantung dari bencana, Mbak. Kalau misalkan untuk di wilayah di sekitar UGM, misalkan untuk saya pernah di Merapi saat itu pas saya masih kuliah semester 1 itu bisa sampai 2 sampai 3 bulan atau lebih malahan. Oh gitu. Membantu iya Itu tuh karena bener-bener kamu stay di situ gitu apa bolak-balik gitu sih sebenarnya? ya karena rumah saya masih Jogja jadi saya bolak-balik ke rumah. Jadi nanti pulang gitu ketika senggang bantu di Deru gitu nanti asesmen ke lokasi-lokasi yang terdampak kemudian nanti membantu distribusi logistik. Mm-mm. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti trauma healing dan lain sebagainya, kayak gitu Mbak. Oh gitu. Berarti Ya, kalau misalnya itu nggak di Jogja, kamu bisa benar-benar stay di sana sampai beberapa bulan gitu ya? kalau untuk yang di luar Jogja biasanya kurang lebih tuh 10 harian, Oh gitu. 10 harinya Oke, ya. terus habis itu?
Habis itu kembali nanti misalkan kan ini tim itu terdiri dari dosen dan mahasiswa ya Mbak ya. Oke. Kalau misalkan memang masih membutuhkan bantuan biasanya akan dikirim tim berikutnya ataupun nanti disusul dengan tim KKN peduli bencana. Oh gitu. Iya, Wow, keren banget UGM. Terus kayak gitu. biasanya di tempat bencana itu ngapain aja kan? Misalnya kayak yang selalu sering terlihat di layar kaca gitu itu kan kayak orang bantu logistik gitu-gitu. Kalau Ya, kamu sama tim biasanya ngapain aja? kurang lebih sama Mbak. Karena kan di UGM ini kan banyak sekali fakultas ya Mbak ya. Di masing-masing fakultas punya spesifikasi tersendiri. Nah, teman-teman yang diajak atau dijadikan satu tim ini adalah teman-teman yang memang dibutuhkan di lokasi bencana. Misalkan ketika pertama kali terjadi bencana, harus ada tim yang diterjunkan terlebih dahulu untuk mencari informasi, data, dan kebutuhan apa yang mendesak di sana. Kemudian setelah pulang nanti dipersiapkan tim selanjutnya. Misalkan di satu lokasi bencana membutuhkan layanan trauma healing gitu kan. Nanti kita ajak teman-teman dari psikologi untuk bersama di sana. Kemudian apabila terjadi gempa kayak kemarin di Cianjur yang baru-baru ini membutuhkan teman-teman dari sipil. Kita ajak teman-teman dari sipil untuk membantu penilaian kerusakan bangunan yang nanti arahnya bisa mempercepat penyerahan bantuan ke masyarakat Oh gitu. kayak gitu Eh, ataupun tim kesehatan banyak sih. oke. Berarti maksudnya ngajak teman-teman tuh ya mahasiswa ya tendik ya dosen gitu atau Iya, gimana? Oh iya gitu. kayak gitu. Jadi Wow. satu tim yang saling berhubungan kayak Oke. gitu. Alumni juga Oh wah, keren keren kayak keren. gitu. Masih masih takjub loh aku tuh sama kamu. Terus berarti total dari tahun berapa kamu ikut sama Deru sampai sekarang? Dari tahun Kalau di berapa? total itu dari pertama kali saya masuk kuliah Hmm? 2010 Mbak. Oh gitu. Ya, Wow, 2010. Sekarang 2010, udah 2023 loh. 2023. Wah, keren banget. Aduh, Tapi dari tadi sempat ngomong vakum keren sih, terus. ya sempat Oh, sempat vakum. Iya, vakum. karena Oke. saya Karena setelah lulus kuliah, terus kemudian kerja di BUMN, terus memutuskan untuk balik resign. lagi ke Iya, sini. Keren. Gokil banget. Terus habis itu dari tahun 2010 ya berarti meskipun iya, sempat sempat ada jeda. Itu iya. berarti kamu udah berapa banyak tempat nih yang pernah kamu bantu? Kurang lebih sekitar berapa ya? 11 tempat What? yang saya ikutin. Jawa dan luar Jawa. Jawa dan luar Jawa. Oke. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan tentunya yang paling deket ya di Jogja sendiri saat pandemi, Mbak. Oh, Karena di pandemi ini kita nggak tahu ya yang kita lawan itu berada di mana. betul. Yang harus kita bantu, tapi kita juga harus hati-hati terhadap diri sendiri, partner kerja dan juga orang sekitar kita di rumah. Oke. Jadi beratnya yaitu, Beratnya di situ ya. iya beratnya di situ. Berarti waktu pandemi itu Deru juga kayak satgas gitu juga ya Iya, jatuhnya ya? kayak Satgas Covid, tapi kita lebih ke keluar. Kalau Satgas Covid mungkin di dalam, Oke. kita Oh keluar gitu. gitu. Dan mungkin kalau karena di Jogja jadi kayak ada relasi khusus Iya, ya gitu ya karena betul. karena orang Jogja juga Orang gitu. Jogja. Oke. Terus berarti dari pandemi sampai terakhir kapan? Kan pandemi mulai 2000 berapa ya? 2020 2020, ya? ya. Heeh. Sampai Se selesainya hampir dua tahun kurang lah ya, Mbak ya. oh, berarti hampir 2023 Ya, itu kemarin ya. waktu yang paling lama di penanganan bencana di pandemi. Oke. Mm-mm. Apakah itu jadi kendala yang paling berat selama kamu ikut Deru? Sebenarnya Atau ada yang lebih berat lagi? setiap bencana mempunyai kendala-kendala sendiri ya Mbak ya. Oke. Bencana alam misalkan kayak gempa bumi gitu. Cianjur kemarin kita harus stay di tenda, harus tidur seadanya. Yang penting bisa aman ketika terjadi bencana karena bencana gempa kemarin tuh masih terus-menerus. Kemudian kayak Merapi juga kita atau Semeru kita juga harus awas ketika tiba-tiba terjadi erupsi susulan, Mhm. banjir lahar kayak gitu kan kita harus siaga. Jadi setiap bencana mempunyai apa ya kesulitan-kesulitan sendiri kayak Oke. gitu. Gitu Banjir ya. pun Berarti ya berarti nggak bisa dikatain mana yang paling ya karena iya hampir semua tantangannya masing-masing ya gitu. Terus masing-masing betul. kalau misalnya jadi relawan kayak gitu ya. Ya. Sekarang kan selain kamu sebagai pekerjaan gitu. Mm-mm. Itu ada nggak sih maksudnya kayak kalau ngomongin kerjaan tuh kayaknya itu tuh kewajiban gitu. Iya. Tapi kan di balik itu juga kamu punya kayak persiapan mungkin yang harus kamu siapin atau Mm. apa gitu yang mungkin bisa kamu bagiin informasinya ke teman-teman.
kan itu fisik dan mental gitu Ya, menurutku. Oke. tentunya selain fisik dan mental itu ada pengetahuan, Mbak. Jadi di bencana itu justru kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi tidak cuma disiplin ilmu yang kita pelajari, tapi bisa juga belajar disiplin ilmu lainnya. Misalkan dari sosial ke kesehatan, kesehatan ke teknik kayak gitu. Walaupun kita punya apa ya spesifikasi, tapi kita juga bisa melihat ilmu-ilmu lain yang bisa kita terapkan juga di sana. Oke. Kayak gitu. Udah sejauh ini ngobrol aku tadi belum nanya loh, kamu tuh dulu kuliah jurusan apa? Saya dulu elektronika Oh instrumentasi. wow. Berbeda jauh Itu sekali. makanya ya kenapa Iya. kamu bisa bilang kayak kita nanti bisa belajar ya Ya, kesehatan ya sosial gitu-gitu. Oke. iya. Oh, selama menjalankan pekerjaan ini dari pekerjaan sampai pekerjaan gitu, kebahagiaan atau kebanggaan apa sih yang kamu dapat gitu? Karena kan kamu pasti ngejalanin ini tuh dapat sesuatu yang mungkin orang tuh nggak tahu ternyata oh senengnya tuh di sini gitu loh. Iya. Sebenarnya kebahagiaan tersendiri itu bisa membantu orang ya. Karena kan mungkin melihat senyumnya orang, melihat keceriaan anak-anak di lokasi bencana, mereka rumahnya rusak, kemudian harta bendanya hilang. Ketika itu bisa sedikit mengobati rasa itu, ada rasa yang apa ya? Senang gitu, Mbak. Kita bisa juga bersyukur ketika oh iya ternyata ada loh yang lebih lebih apa buruk kondisinya daripada kondisi kita saat ini. Jadi misalkan kita punya masalah di pekerjaan, kita punya masalah di rumah, tapi ada loh yang sudah kehilangan harta benda, keluarga, dan juga pekerjaan kayak gitu. Jadi kita menurut saya lebih lebih mensyukuri hidup Oke, jadi untuk itu saat bisa ini. jadi kayak bahan refleksi ya Iya, betul gitu. sekali. Tapi selain jadi bahan refleksi itu pasti kan gini ya, maksudnya jadi relawan itu salah satu yang berat itu kan mental gitu. Iya, betul. Dimana kita kadang ada di posisi habis dari bencana, kita balik ke rumah kita yang baik-baik aja, nggak ada apa-apa, kita kepikiran terus gitu. Itu kalau kamu apa yang kamu lakuin biasanya kalau habis dari tempat bencana terus kamu ngerasa kayak gitu gitu? Atau pernah nggak eh kamu ngerasa kayak gitu? Enggak sih, kalau setelah dari tempat bencana yang kondisinya carut marut gitu, Heeh. kembali ke rumah rasanya ya ya kembali ke rumah. Jadi apa ya? Syukur, lebih ke Syukur syukur gitu, gitu ya. syukur kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di rumah bersama keluarga kayak gitu. Alangkah ini loh Senangnya ya, ya, utuhnya ya utuhnya gitu. Oke. gitu. Hatinya juga rasanya penuh gitu ya. Penuh gitu. Oh. Jadi healingnya mungkin saya Mm-mm. sebagai pribadi di situ. Jadi ketika melihat oh ada orang-orang yang seperti Mm. ini, seperti pandemi Dan kemarin, terutama kamu bisa bantu kan maksudnya. betul Heeh, seperti oke. pandemi kita melihat di rumah sakit. Mhm. Saat itu saya pernah melihat satu satu tempat untuk apa ketika mau dimasukkan ke peti Mhm. itu banyak sekali jenazah-jenazah yang menumpuk gitu. Kayaknya mungkin orang-orang akan banyak yang hancur perasaannya ketika mungkin salah satu anggota keluarganya seperti itu ya Mbak ya. Jadi rasanya ya ampun jangan sampai gitu Mm-mm. kita atau anggota keluarga kita menjadi salah satu di sini yang menjadi korban bencana kayak gitu Mbak. Itu Oke, yang makanya mumpung masih bisa membantu membantu ya, gitu ya, kenapa enggak gitu. Itu mungkin betul. eh apa namanya? Oke sih aku kayak nangkep sih apa yang kamu maksud gitu. Emang Hmm, kadang banyak orang yang ngomong kalau kita nolong orang gitu jauh lebih ini ya, jauh lebih iya, full hatinya ya full gitu. hatinya betul Oke. Mbak. Berarti so far seneng. Seneng, seneng. Oke. Tapi tidak mengharapkan juga. Iya, sama. Iya, Kayak nggak mengharap jangan sampai ini sering ya, terjadi pekerjaan gitu. betul. Tidak Tapi berharap, tapi seneng ya. seneng ketika Bisa bisa. bisa di posisi itu gitu Ya, ketika dibutuhkan gitu. Oke. Oke, mungkin kamu ada nggak sih tips buat kawan UGM yang lagi dengerin podcast kita gitu, misal kayak mereka mau mau tergerak hatinya, merasa terpanggil untuk jadi relawan gitu. Apa aja yang perlu dipersiapkan? tentunya kalau misalkan untuk menjadi relawan karena kan ini panggilan jiwa ya Mbak ya. Niat, Oke. niat membantu besar kecilnya itu tergantung kemampuan kita. Kita mungkin bisa melihat bahwa apa yang kita usahakan itu besar, tapi mungkin orang lain melihatnya kecil. Tapi ketika kita niat dan ikhlas, apapun itu untuk teman-teman nantinya yang mau gabung, itu saya rasa menjadi modal awal.
tentunya dibarengi dengan satu pengetahuan. Pengetahuan tidak harus dari jurusan lainnya, tentunya diperkuat pengetahuan dari jurusan teman-teman sendiri, kemudian ditambah latihan. Nanti juga kalau misalkan latihan di kondisi yang minus, kemudian latihan menjaga kesehatan di kondisi yang seperti itu juga penting sih. Kemudian satu lagi kepekaan terhadap lingkungan sekitar tentunya, karena paling mudah adalah menjadi relawan di lingkungan sekitar paling dekat gitu sih. Oke, jadi niat ya yang paling Betul. utama. Kalau udah niat, kemudian panggilan itu akan semakin kuat dibarengi kemampuan fisik dan mental dan mungkin skill-skill yang perlu lebih Betul ditajamkan ya sekali. gitu. Oke, kalau mungkin ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kawan UGM yang lagi dengerin podcast kita gitu supaya jadi generasi yang bisa mengamalkan prinsip-prinsip pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Pesan-pesan untuk kawan-kawan UGM yang nantinya mau bergabung atau mau join di kegiatan kerelawanan atau kegiatan sosial, perbanyak koneksi, kemudian perbanyak komunikasi juga, dan juga tetap semangat apapun itu. Dengan kita mengabdikan kepada masyarakat, ada hal yang lainnya yang mungkin akan datang ke diri kita sendiri yang mungkin lebih besar manfaatnya daripada apa yang kita berikan. Wow, Kayak gitu. keren. Oke, Mas Andi, terima kasih banyak sudah mau datang di UGM Podcast. Terima kasih juga ya udah sharing-sharing sama kita gitu tentang suka dukanya join sama Deru UGM gitu. Semoga Mas Andi sama tim ini terus ya sehat terus, jadi bisa Amin. bantu terus siapapun yang Amin. membutuhkan dan semoga makin banyak juga orang yang tergerak hatinya untuk bisa join ya, Ya, bantu-bantu jadi relawan betul gitu. sekali, Oke. kami membutuhkan teman-teman yang Oke, kalau misalnya ada yang mau gabung nih, gimana caranya? nanti bisa kontak ke Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Oke, aja. Nanti juga teman-teman sudah banyak tergabung juga di komunitas-komunitas relawan yang ada di UGM. medsos juga ya. Medsos Oke, juga ada, GER juga ada, oke, kayak gitu oke. gelanggang. Oke, jadi seperti itu ya. Iya, Semoga informasi kita ini bisa terdengar di segala penjuru Universitas Gajah Mada. Jadi makin banyak nih relawan-relawan muda yang ikut bergabung bersama Deru dan berbagi kebahagiaan bagi yang membutuhkan. Dan untuk kawan UGM semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa juga kalian untuk share podcast kita di berbagai platform media sosial kalian supaya makin banyak yang mendengarkan dan kita makin semangat untuk produksi podcast selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.